Kenapa saya katakan ini urusannya dengan sorga? Karena rumah Bapa adalah sorga. Lanjutkan. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sorga itu merupakan tempat kediaman kekal yang bukan buatan manusia. Tidak ada kejahatan di sana. Tidak ada air mata menurut kitab Wahyu. Tidak ada keluh kesah di sana. Tidak ada kesendirian di sana. Itulah sorga. Kehidupan kekal di surga penuh dengan berkat dan kebenaran. Roh orang-orang percaya tinggal di sana. Itu tempat buat setiap kita. Kenapa Yesus mesti ngomong kepada Thomas? Karena yang tanya kepada Thomas, gimana jalannya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena Thomas mewakili murid-murid yang lain. Dia mesti kasih garansi bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup untuk ke sorga. Dan sorga adalah tempat bagi roh orang-orang percaya. Amin. Silakan nanti baca itu di 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2 Timotius dia. Sorga juga satu tempat berkat dan kesukaan yang tiada akhir. Sorga itu the better place. The best place. Jangan cintai dunia ini dengan segala kemegahannya Bapak Ibu. Sementara. Sorga itu kekal. Oh kalau begitu saya tinggalkan semuanya Bapak Ibu. Bukan itu. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah kenal Yesus dan cintai tempat kediaman Tuhan. Jangan tertarik dengan hal duniawi. Jangan tertarik dengan daya tarik dunia, daya pikat dunia. Pak saya belum menikah buat yang muda-muda. Lalu kenapa kalau belum menikah? Nah, kalau nggak sempat menikah, udah dibawa ke surga, mengucap syukur. Kita menikah dengan mempelai pria. Kitab Korintus sampaikan seperti itu. Surga bagi orang-orang percaya tidak hanya sebuah berkat yang kekal. Namun sebagai satu tempat atau kediaman yang telah dipersiapkan bagi kita. Yesus mempersiapkan dengan teliti buat setiap kita Bapak Ibu. Dan dia akan datang kembali dan dia mau bawa setiap kita. Karena ada janji firman Tuhan. Di mana Yesus ada, kita ada kok. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Pak saya nggak yakin, baca lagi firman ini pelan-pelan. Karena di mana dia ada, di situ kita ada. Amin. Pada waktu Yesus sampaikan itu, Thomas katakan, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau surga begitu luar biasa. Kalau sorga begitu indah, kalau sorga begitu kekal dan itu disediakan buat kami, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau sorga itu betul-betul luar biasa, bagaimana jalan ke situ? Disinilah akhirnya Yesus katakan, I am the way. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa atau masuk ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Jalan ke surga cuma satu. Jalan ke GSG banyak. Tergantung Bapak Ibu dari mana datangnya. Kalau dari rumah saya Taman Kerajaan, lewat Jambusari, lewat Candi Gebang, Jambusari lurus, lalu ada pasar itu, ya kan, bisa lewat situ, bisa lewat satunya depan UII, maka sampai di sini nyebrang. Itu kan satu jalan. Kalau dari Kalasan beda jalan. Kalau dari rumah Bapak Gembala beda lagi. Kalau dari mana beda lagi. Ke tempat ini kita bisa punya akses jalan begitu luar biasa, begitu banyak. Tetapi akses ke surga cuma satu jalan.
dunia boleh katakan ada banyak jalan ke Roma. Ya memang jalan ke Roma. Tetapi ke surga cuma satu jalan. Karena itulah Yesus katakan, ada rumah Bapa yang luar biasa Thomas. Ada rumah Bapa yang begitu agung. Kamu mesti merindukan itu lebih dibandingkan hasrat merindukan dunia ini. Kamu mesti merindukan rumah Bapa lebih dibandingkan daya tarik, daya pikat dunia ini. Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa, bukan yang lain. Maka dia katakan, I am the way. Satu-satunya jalan. Bukan salah satu jalan, beda Bapak Ibu. Alkitab jelas sekali. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan bahasa aslinya. Tetapi bahasa aslinya menyatakan bahwa dia satu-satunya jalan. Kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes. Dan dia tulis 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai 12. Buat yang ikut kelas harusnya hafal ayat ini. Dan inilah kesaksian itu. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam siapa? Anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yohanes yang sama yang menulis kitab Yohanes ini. Dia katakan Yesuslah satu-satunya jalan. Amin. Yesuslah satu-satunya kebenaran bagi kita. Bagi pembenaran kita di hadapan Tuhan. Luar biasa. Olive diselamatkan bukan karena dia benar. Bukan karena dia baik. Sama. Saya diselamatkan bukan karena saya baik dan saya benar. Kebenaran kita, kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kitab Yesaya yang mengatakan seperti itu. Tetapi karena dia benar. Dia kebenaran kita. Amin. Yesus satu-satunya yang benar. Itulah garansi kita. Dan Yesus satu-satunya yang bisa memberikan hidup yang kekal. Wow. Dia satu-satunya yang memberikan hidup yang kekal. Karena itu, pada waktu dia ngomong di malam sebelum Yohanes 14 ini dikatakan, aku akan pergi meninggalkan kalian. Sebenarnya dia pergi untuk mati. Dan dia pergi untuk pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan nantinya dia akan naik ke surga. Kepentingannya buat siapa? Buat setiap kita, buat para murid. Amin. Amin. Betapa luar biasa Yesus itu. Dia sediakan kita tempat di surga. Dia akan ajak kita ke sana. Kadangkala saya ketemu dengan orang-orang percaya yang takut. Aku bersama dengan Yesus atau tidak ya? Saudaraku, ini garansi kita kok. Ini garanti kok. Bukan saya yang menggaransi. Alkitab kok yang menggaransi. Dia akan datang, dia akan jemput saudara kok. Amin. Tergantung saudara dijemput mau atau tidak. Berapa banyak yang mau dijemput sama Tuhan? Pak, Bapak mendoakan saya meninggal. Enggak. Bukan. Jangan meninggal sekarang. Ya kan. Masih banyak pekerjaan besar menanti. Ya kan. Ya. Masih banyak pekerjaan besar menanti. Buat yang kuliah jangan ngomong, saya sekarang aja Tuhan. Biar enggak menyelesaikan skripsi. Itu artinya lari dari tanggung jawab. Enggak seperti itu. Ya, tetapi kita punya sebuah garansi. Kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesuslah yang menjadikan setiap kita memperoleh jaminan untuk berjumpa dengan Bapa dan kita menikmati rumah Bapa atau sorga itu.